Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yulia Lestari, praktikan dari kelompok 3. Pada video kali ini saya akan menjawab latihan soal dari ASLab yang dimana soalnya itu buatlah program untuk menentukan apakah sebuah bilangan bulat adalah positif, negatif, atau nol. Gunakan pernyataan if else if. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu kita akan menentukan logika dan deskripsi program. Sebelumnya, logika dan deskripsi program itu adalah untuk logika itu adalah alur pemikiran atau rangkaian langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dalam program. Logika ini mencakup cara data diproses, keputusan diambil, dan bagaimana hasil akhir diperoleh. Sedangkan deskripsi adalah penjelasan tertulis mengenai suatu program, mencakup tujuan, cara kerja, input yang dibutuhkan, proses yang dilakukan, dan output yang dihasilkan. Sini sudah saya buat logika dan deskripsi program yang dimana pada program C++ ini yang kita perlukan untuk menjalankan program menentukan apakah sebuah bilangan bulat adalah positif, negatif, atau nol. Yang pertama itu kita menggunakan input IOStream di mana ia merupakan header dari pemrograman. Sedangkan yang kedua itu ada using namespace std yang dimana ia adalah perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan kepada kompiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi. Yang ketiga itu ada inMain yang dimana fungsi utama dan program utama diletakkan setelah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Adapun statement yang kita butuhkan untuk menjalankan program ini yaitu menggunakan integer karena program yang ingin kita buat menggunakan tipe bilangan data bulat. Di sini sudah saya buat juga tahap-tahap program yang akan dilakukan. Setelah itu, yang kedua itu ada algoritma atau pseudocode. Apa sih algoritma dan pseudocode? Algoritma adalah langkah-langkah atau prosedur sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pemrograman. Algoritma biasanya dituliskan dalam bentuk pseudocode, yaitu representasi logis dari program yang menyerupai bahasa pemrograman tetapi lebih mudah dibaca oleh manusia. Pseudocode ini tidak terkait dengan bahasa pemrograman tertentu sehingga bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa pemrograman seperti Java atau C++. Ini sudah saya buat algoritma atau pseudocode-nya. Di sini menggunakan bilangan integer begin, terus kita masukkan dan kita tampilkan, dan yang terakhir itu ending. Nah, selanjutnya itu flowchart. Nah, flowchart itu sendiri merupakan diagram yang menggambarkan alur logika atau langkah-langkah dalam suatu proses secara visual. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar seperti oval, jajar genjang, persegi panjang, dan belah ketupat. Ini sudah saya buat flowchart-nya, yang dimana start itu menggunakan oval, untuk input output itu menggunakan jajar genjang, sedangkan untuk proses itu ada yang menggunakan persegi panjang dan ada yang menggunakan belah ketupat jika ia menggunakan true dan false. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas C++-nya. Di sini kita buat dulu file. Nah, terus kita pilih tempat penyimpanan filenya di mana ingin kita simpan.
Lalu kita simpan dan kita finish. Oke, di sini saya akan mulai dengan include your strength. Lanjut dengan using speech STD. Dan mengubah beri tanda titik koma di belakangnya. Lanjut in mind. Ini menggunakan tipe data integer. Selanjutnya cout, masukkan sebuah bilangan bulan. Bulan. Ini-nya itu bilangan. Itu karena dia minta menggunakan if else if, di sini kita ketik if bilangan lebih dari 0. Kita buat cout bilangan tersebut adalah positif. Itu else if bilangan kurang dari 0. Cout tersebut adalah negatif. Itu else di sini kita buat cout bilangan tersebut adalah 0. Tersebut adalah 0.
Baiklah, setelah kita buat program seperti ini, langsung saja kita run. Nah, di sini kita masukkan sebuah bilangan bulat, misalnya kita masukkan negatif 3. Nah, di mana setelah kita enter, negatif 3 itu termasuk ke dalam bilangan negatif. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan lampiran soal dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.